Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi informasi masih terus terjadi, sehingga menuntut kita terus belajar dan beradaptasi. Anda kembali di Inside Story. Pemirsa, tak bisa dipungkiri, oknum masih jadi celah di tubuh Polri. Bukan mengayomi, malah jadi pesakitan. Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar sidang perdana terhadap AKBP Fajar Widya Dharma Lukman, mantan Kapolres Ngada, di ruang sidang Cakra. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Agung Parnata dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan, AKBP Fajar dijerat dengan pasal-pasal tentang perlindungan anak serta pasal tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Sementara itu, terdakwa lain Stefani dikenakan pasal perlindungan anak dan juga pasal tindak pidana perdagangan orang. Humas Pengadilan Negeri Kupang, Konsilia Ina Palang Ama menyampaikan sidang untuk AKBP Fajar akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda eksepsi atau tanggapan atas dakwaan. Untuk hari ini persidangannya adalah untuk pembacaan dakwaan. Nanti dakwaan yang didakwakan untuk baik terdakwa Fajar maupun terdakwa Fani ini dakwaan berbentuk campuran. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta, menyebut tindakan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada merupakan kejahatan besar. Dan harapan kami bahwa jaksa maupun hakim itu akan menerapkan pasal sesuai yang diharapkan dan sesuai unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa ya saat ini, dan juga kita berharap agar kita tetap kawal ya supaya proses ini menjadi transparan. Kasus ini menjadi sirat seakan akal sehat lesap bagai asap. AKBP Fajar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Ngada telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus kekerasan seksual. Terdakwa melakukan pelecehan terhadap 4 korban, 3 diantaranya anak di bawah umur berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun serta 1 korban lain berusia 20 tahun. Terdakwa juga diduga mengkonsumsi narkoba, merekam dan menyebarkan aksi asusilanya ke situs porno luar negeri. Pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Kasus ini terungkap setelah pihak berwenang di Australia menemukan video asusila di situs dewasa yang melibatkan korban anak di bawah umur. Laporan tersebut disampaikan kepada Mabes Polri yang kemudian menyelidiki dan menangkap tersangka. Hasil penyelidikan Divpropam Polri menyatakan AKBP Fajar telah melakukan pelecehan terhadap 3 anak dan 1 dewasa dan menjual rekaman video tersebut ke situs porno di Australia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan pemerintah perlu memberikan sanksi tambahan atas tindakan pelaku. KPAI menggarisbawahi pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat dan penerapan tes psikologis dan mental bagi aparat negara agar kasus serupa tidak terulang. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum aparat penegakan hukum yang seharusnya melindungi rakyat menjadi bukti bahwa pengawasan internal telah lengah, sementara tes psikologis dan mental wajib dilakukan bagi aparat negara.
kasus yang melibatkan anggota kepolisian menjelma sebuah deretan. Sebelumnya pada November 2024 lalu, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar melakukan perbuatan keji. Tanpa basa-basi, ia menembak rekannya sendiri. Dalam tragedi ini, AKP Rianto Ulil Ansyar yang merupakan Kasat Reskrim Polres Solok menjadi korban. Penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil Ansyar ini terjadi karena pelaku marah kepada korban. Hal ini disebabkan korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal Galian C. Terkait hal tersebut, pihak Polda Sumatera Barat terus melakukan pemeriksaan secara maraton, bahkan hingga kini sudah 7 orang diperiksa. Selain itu, penyidik juga mendalami siapa pemilik tambang serta keterlibatan dan peran pelaku dalam kegiatan tambang ilegal di Solok Selatan. Terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan artinya ini sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu kami penyidik akan terus mendalami. Apa benar proses hukumnya terkait tambang? Ya, artinya benar dia membacking salah satu tambang itu? Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Ya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kapolres untuk bisa membantu. Atas perbuatannya, selain terancam pemberhentian tidak dengan hormat, tersangka juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Operasi pencarian personel Polri, itu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua dalam operasi AB Moskano 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korbrimob Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya, dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona termasuk tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, itu Tommy Samuel Marbun. Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 hingga 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya. Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Lain ilalang di lain ladang. Jika deretan kasus sebelumnya menyuguhkan konflik yang membuat kita mengelus dada, pelanggaran lain tetap dilakukan oknum anggota, bahkan dalam nominal kecil. Seperti video viral yang menunjukkan seorang oknum Polantas memberhentikan seorang pengendara sepeda motor wanita di kawasan Jalan Palang Merah, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Tak berselang lama, oknum Polantas tampak memberikan sesuatu yang diduga kunci sepeda motor sang pengendara wanita. Di saat itu pula terekam video pengendara motor wanita memberikan uang sebesar Rp100.000. Usai menerima uang, oknum Polantas pergi. Diduga uang yang diberikan pengendara motor wanita kepada oknum Polantas tersebut sebagai uang damai. Belakangan diketahui oknum Polantas tersebut berinisial Aibtu RH yang bertugas di Satlantas Polres Tabes Medan. Bahkan Aibtu RH terbukti telah melakukan penindakan hukum secara tidak profesional. Kita lihat sama-sama rekan-rekan sudah melihat tidak terjadi hal seperti itu dan ada indikasi
memberikan uang sebesar 100.000. Atas perbuatannya, Aibtu RH kini telah mendapat sanksi ditempatkan di tempat khusus Patsus di Propam Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum lebih lanjut. Pemirsa, namun masih ada polisi yang jaga nama baik lewat aksi nyata. Sesaat lagi di Inside Story.